Aktivitas Gunung Semeru hingga saat ini masih level 4, awas, masih teramati 11 kali letusan dengan asap putih kelabu mencapai ketinggian 1000 meter pada periode 26 hingga 27 November. Namun, justru ketika aktivitas Semeru sedang tinggi-tingginya beberapa waktu lalu, cukup banyak masyarakat yang berdatangan untuk berwisata, berdasarkan laporan khusus Badan Geologi Kementerian ESDM. Pada periode 26 hingga 27 November 2025, hingga pukul 12 WIB aktivitas erupsi Semeru terus berkelanjutan. Gunung tampak jelas hingga tertutup kabut. Asap kawah tidak teramati dan terlihat 11 kali letusan dengan ketinggian mencapai 1000 meter tersebut. Badan Geologi menegaskan kejadian letusan yang terjadi belakangan masih sejalan dengan pola aktivitas pasca awan panas yang terjadi pada 19 November 2025, yang menunjukkan karakter erupsi eksplosif dengan skala kecil menengah dari kawah Jonggring Saloka. Hingga periode pengamatan yang sama pukul 12 WIB terjadi 251 kali gempa letusan, 11 kali gempa guguran, 20 kali gempa embusan, dan 7 kali gempa tektonik jauh. Di tengah situasi seperti inilah, ketika warga di beberapa desa di Lumajang diminta untuk mengungsi demi keselamatan mereka, justru muncul warga dari berbagai daerah lain selain Lumajang yang sengaja ngonten dan menjadikan situasi erupsi Semeru ini sebagai wisata dadakan. Lokasi bencana yang seharusnya menjadi area terbatas malah dijadikan spot foto dan tontonan. Ini sebagaimana terlihat dari kiriman sejumlah warganet yang menunjukkan tentang fenomena wisata bencana ini. Sebuah video kiriman akun Instagram @kediriraya_info misalnya, merekam fenomena ini dengan cukup jelas. Terdengar suara seorang pria yang merekam meluapkan kekesalan karena menilai aksi sejumlah orang yang bersuah foto di lokasi bencana dianggap sebagai tindakan yang tidak etis. Lihat itu foto-foto selfie itu, joget-joget, nari-nari, pantaskah ada bencana seperti ini? Nggak tepat ini, ujar pria dalam video tersebut. Jumat, 28 November 2025, tidak hanya membuat geger media sosial, orang-orang itu juga membuat kesal pihak kepolisian. Salah satunya seperti yang terjadi di Jembatan Geladak Perak beberapa waktu lalu. Mereka juga membuat polisi bertindak tegas dengan mengusir dan melarang warga menjadikan area terdampak APG sebagai wisata dadakan. Kapolres Lumajang AKBP Alexandi Siregar memerintahkan jajarannya untuk mengusir dan melarang warga berdatangan ke lokasi bencana erupsi Gunung Semeru yang dijadikan wisata dadakan. Saat itu pihaknya mengimbau dan melarang keras warga datang ke lokasi bencana hanya untuk berwisata. Ia menegaskan bahwa lokasi terdampak erupsi adalah area musibah, bukan tempat wisata. Kami perintahkan anggota yang ada di sejumlah titik lokasi bencana terdampak paparan vulkanik awan panas guguran, APG, Gunung Api Semeru untuk mengusir dan melarang warga yang datang ke lokasi hanya untuk berfotoria. Ini bukan tempat wisata, ini musibah, kata Alex kepada wartawan. Menanggapi fenomena ini, pengamat sosial Profesor Dr. Bagong Suyanto, DRS, MSI, menilai bahwa tindakan tersebut tidak memiliki empati sama sekali. Mereka hanya peduli tentang engagement untuk akun media sosial pribadi. Influencer instan cenderung tidak memiliki kepekaan sosial. Yang dikejar bagaimana mendapatkan viewer sebanyak mungkin. Ini soal empati. Mestinya bencana tidak dijadikan momen untuk membuat konten, ujar Profesor Bagon. Kamis, 27 November 2025, Profesor Bagong menambahkan tindakan itu juga bisa menjadi salah satu jalan pintas untuk menjadi selebriti dadakan. Selain itu, fenomena ini juga termasuk disaster tourism atau pariwisata bencana dalam konteks negatif. Wisata dadakan ini akan berdampak pada sensitivitas publik dan psikologis para penyintas bencana. Bisa melukai hati masyarakat yang menjadi korban, tegas Profesor Bagong. Pemerintah atau pihak-pihak terkait lainnya perlu memberikan perhatian serius terhadap fenomena wisata dadakan di area yang terdampak erupsi Semeru. Langkah sederhana dapat dilakukan dengan memberlakukan larangan kunjungan sementara ke area terdampak, mudah saja. Menjaga lokasi dan meminta para influencer untuk tidak membuat konten yang salah, pungkasnya.